Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil dari makalah kami. Yang pertama dijelaskan oleh Kurnia Febrianti, dan yang kedua dijelaskan oleh Aprilia Santika, dan yang ketiga dijelaskan oleh saya sendiri, Dian Fitri Daulay. Inilah hasil makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi jenis-jenis layanan bimbingan konseling, saya akan membahas tentang definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman dirinya, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah maupun keluarga serta masyarakat. Dengan adanya bimbingan konseling ini, diharapkan agar peserta didik menjadi lebih baik dari segi perilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia untuk membantu siswa agar tercapainya perkembangan yang sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, serta pengawas sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Jenis-jenis layanan pada dasarnya merupakan operasional dari konsep bimbingan dan konseling dalam rangka memenuhi berbagai asas, fungsi, prinsip, dan tujuan bimbingan konseling. Profesor Dr. Haji Prayitno dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling menyebutkan ada 6 jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Materi kegiatan layanan orientasi ini menyebutkan yang pertama, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, yang kedua, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, yang ketiga, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu meningkatkan hubungan sosial siswa, yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, yang kelima, peranan kegiatan bimbingan karir, yang keenam, peranan layanan bimbingan konseling, dan membantu segala jenis masalah dan kesulitan. Yang kedua yaitu layanan informasi. Secara umum, bersama dengan layanan orientasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal-hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Ada 3 hal utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-pola pengambilan keputusan dan yang berbeda-beda sesuai dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Yang ketiga yaitu layanan penetapan dan penyaluran. Individu sering memahami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan yang optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Jenis-jenis layanan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dian Fitri Daulay. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Dian Fitri Daulay akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia Santika. Selanjutnya 4. Layanan konseling perorangan.
Pada bagian ini, konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dan yang kelima, layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Dan yang terakhir, layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan penuntasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami jelaskan, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Semoga hasil dari makalah kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.